Boom. Your martial art was very peculiar and complicated. Your moves are very versatile. Apa kind of martial art is that? Thank you for the compliments. The martial art is just used nin yang divine skill, heaven and earth great shift, Tai Chi fist, and holy fire command moves. Which sect do you belong to? I am the Ming Cult leader, Zhang Wuji. Pay my respect to you three. I thought what kind of high martialist just arrived. So, it is the big devil from the evil cult. 3 of us has hidden away for decades. It is really our luck to meet Zhang leader. May I ask what your purpose is to be here? The reason why I am here tonight is that I hope to fix the relationship between Shaolin and Ming Cult, and take my good father, Shisu, back home with me. Mr. Zhang, my name is Dui. This brother of mine with white face is Dujia. That other one with dark face is Dunan. If you think that the hate and revenge in the past decades can be treated as misunderstanding, you are really way too young and naive. Elder Due, I have nothing against your sect. The person who killed Kong Jian was the golden-haired Lion King, Xiesu, from your cult. Besides, your former cult leader, Yang Dingtian, took away one of Dui's eyes. Leader Zhang, who else can seek the revenge besides you? I am not going to push away the responsibility. I will carry the burden of all the sins and crimes. But there are many unspeakable reasons why my good father injured Holy Mong Kongjian. I want to beg for your forgiveness. How dare you to ask favors for Xiesun? Come to receive your death penalty. Three old monks. I am stuck here tonight. And I make the hair, but it is not worth talking about that as a real man. But I have one thing that I need to explain to you. Yuan Zhen's real name before he became among was Cheng Kun. His nickname was Hun Yuan Thunderbolt Hand and he was my good father's master. Cheng Kun's kung fu sister was also the wife of our former leader, Yang Dingtian. She had an affair with Cheng Kun. Leader yang diet dari yang internal injuries on he knew about that. And his wife also committed suicide due to the shame. Cheng Kun was so mad and wanted to set revenge on the Ming Cult. So he pretended that he was drunk and raped my good father's wife. In addition, he also killed all 13 members of my good father's family. My good father was so angry that he killed random artist travel in order to make Cheng Kun to appear. However, Cheng Kun had already become the disciple of Mong Kongjian. Dia menipu biksu Kongjian untuk menerima 13 pukulan dari ayah baptisku. Tapi dia tidak pernah muncul. Pada akhirnya, biksu suci Kongjian juga meninggal dalam penyesalan. Due, aku tidak tahu masalah apa yang kamu alami dengan pemimpin Yang. Tapi aku yakin pasti ada orang yang sengaja memperburuk situasi. Kemungkinan besar itu Cheng Kun. Due, pikirkan baik-baik apakah itu benar. Cheng Kun memang terlibat dalam masalah yang aku alami dengan Yang Dingtian. Dan kemudian dia ingin menjadi muridku. Tapi aku tidak pernah menerimanya. Jadi aku merekomendasikannya untuk menjadi murid Kongjian. Dengan kata lain, dia sudah merencanakan semuanya. Bajingan Cheng Kun, keluar dan hadapi aku. Apakah kamu ingin membunuhku agar aku tidak bisa mengatakan kebenaran? Apakah itu Yuan Shen? Itu dia. Jika dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak perlu menyerang dari belakang. Tiga sesepuh, izinkan aku bertemu ayah baptisku.
Mungkin dia tahu lebih banyak tentang rencana jahat Cheng Kun. Amichu Ofo. Ayah baptis. Wuji. Ayah baptis. Kamu di sini. Maaf aku terlambat sehingga kamu menderita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah baptis. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Ayo pergi sekarang. Ayolah. Wuji. Aku tidak pergi. Kamu sebaiknya pergi. Ayah baptis. Aku sudah mempelajari semua ilmu bela diri hebat sehingga aku bisa menghadapi mereka. Kamu tidak perlu khawatir akan menjadi bebanku. Dosa terbesar yang pernah kulakukan adalah membunuh Biksu Kongjian. Selama bertahun-tahun, aku telah disiksa oleh hati nuraniku sendiri, dan tidak bisa melepaskannya. Sekarang sebenarnya baik. Aku dipenjara di Shaolin. Ini benar-benar takdir. Kamu harus pergi. Kamu tidak sengaja membunuh Biksu Kongjian karena manipulasi dari bajingan Cheng Kun. Selain itu, Ayah baptis, kamu belum membalaskan kematian keluargamu. Apakah kamu benar-benar rela dibunuh olehnya seperti ini? Aku sudah terjebak di sini selama lebih dari 1 bulan. Setiap hari aku mendengar nyanyian ajaran Buddha dari 3 biksu suci. Aku juga bisa mendengar suara lonceng dan drum dari kuil di pagi dan malam hari. Mengingat masa laluku. Semua hal buruk yang telah kulakukan. Semua orang yang telah kubunuh. Jauh lebih banyak daripada Cheng Kun. Dan kedua tanganku penuh dengan darah korban-korbanku. Aku tidak bisa membayar hutang itu meski mati 100 kali. Jadi, aku tidak akan pergi. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Godfather. Kamu sudah menyadari kesalahanmu. Kamu bisa menebusnya dengan melakukan lebih banyak hal baik mulai sekarang. Ayo, kita pergi. Wuji, Godfather. Aku menyaksikan orang tuaku dipaksa bunuh diri saat itu. Aku lemah dan pengecut sehingga tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekarang aku mampu, jadi aku harus melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Godfather, ayo pergi. Wuji. Aku pantas menerimanya bahkan. Orang-orang mencoba menggangguku. Tidakkah kamu ingin melihatku membayar dosaku dan hidup tenang di sisa hidupku? Godfather. Kenapa kamu melakukan ini? Cheng Kun adalah penipu. Aku tidak bisa melihatmu dimanipulasi olehnya tanpa melakukan apa-apa. Wuji. Pemimpin Sang, kamu seharusnya tidak memaksa Godfathermu. Jika dia tidak ingin pergi. Ingat apa yang kukatakan padamu. Kamu harus seperti ayahmu dan menjadi pria yang berpikiran terbuka dan adil. Jangan seperti aku, oke? Pergi sekarang. Godfather. Orang tuaku sudah tiada. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku akan mati di hadapanmu jika kamu tidak pergi sekarang. Godfather. Jangan mati. Aku tidak akan hidup jika kamu ingin mati. Aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi, ya? Aku mohon. Pergi. Godfather. Pergi. Godfather. Pergi. Amichu Ofo. Amichu Ofo.
Semoga Wuji hidup dengan aman. Tiga biksu suci. Tolong lepaskan ayah baptisku karena kalian sudah tahu rencana jahat Cheng Kun. Kami akan menjelaskan tentang Yuan Shen kepada kepala biksu. Namun, ini berkaitan dengan reputasi sekte kami. Aku tidak bisa begitu saja percaya pada cerita sepihakmu tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami bertiga diperintahkan oleh kepala biksu untuk menjaga Xie Sun. Kami telah bersumpah bahwa kami tidak akan membiarkan Xie Sun melarikan diri. Mohon dimaklumi, karena hal ini berkaitan dengan reputasi ratusan tahun sekte kami. Pemimpin Sang ingin menyelamatkan Xie Sun. Kamu bisa datang mencoba lagi kapan saja. Asalkan kamu bisa mengalahkan cincin penakluk kejahatan Fajra kami. Kamu bisa pergi dengan ayah baptismu segera. Kamu bisa meminta lebih banyak bantuan untuk melawan kami, baik bergiliran atau sekaligus. Hanya kami bertiga yang akan berada di sini untuk menghadapimu. Sebelum kamu kembali lagi, kami bertiga akan melindungi Xie Sun. Dan tidak akan membiarkan Yuan Shen menyakitinya sama sekali. Terima kasih, tiga biksu suci. Kenapa hujan semakin deras? Sarah talking about aku. Hujan yang sangat deras. Cepat, ayo pergi. Kenapa kamu di sini kehujanan? Luka sebelumnya belum total. Bagaimana jika kamu juga terkena flu? Kamu ingin mati. Maafkan aku. Aku sudah menunggumu di sini sepanjang waktu. Aku takut jika aku pergi. Aku akan merindukanmu. Kamu sangat bodoh. Maafkan aku. Tadi aku terlalu khawatir. Ucapanku agak kasar. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Aku menunggu dan kamu tidak datang. Aku sangat takut. Aku takut tidak akan bertemu denganmu lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Aku tahu kamu menungguku. Tidak peduli di mana kamu berada. Aku akan selalu kembali ke sisimu. Yuan Shen memberi hormat kepada paman kepala biara. Perlutut. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Tidak boleh ada sedikit pun kebohongan. Hari itu di puncak terang. Kamu menderita luka parah. Kamu menggunakan Gui 11 dan FA, catatan, pura-pura mati, dan berhasil menghindari bencana. Setelah kembali ke kuil Shaolin, kamu menyangkal semua hal yang dituduhkan Sang Wuji padamu. Aku merasa
Apa yang dikatakan Sang Wuji tidak memiliki dasar atau bukti. Itulah mengapa aku mempercayaimu. Namun, 3 paman bela dirimu mengatakan bahwa kamu kemarin di gunung belakang. Kamu, kepala biarawan memiliki pikiran yang jernih. Sang Wuji, pemimpin iblis itu, pandai berbicara, kelisikannya tiada tanding. Bahkan putri Pangeran Ruyang tertipu olehnya. Dia bahkan kehilangan kesuciannya padanya. Peristiwa di kuil kedamaian 1000. Itu adalah kolaborasi rahasia antara dia dan sang putri. Sang Wuji ini bisa melakukan segala macam perbuatan jahat. Perbuatan jahatnya terlalu banyak untuk dihitung. Kamu dan Sang Wuji masing-masing memiliki versi sendiri. Mana yang benar dan mana yang salah. Aku pasti akan menyelidikinya dengan tuntas. Hari ini, 3 paman bela dirimu telah memerintahkan bahwa kamu harus dikurung terlebih dahulu. Setelah kebenaran terungkap, maka kamu akan dibebaskan. Seseorang, Tahan Jia. Yuan Zhen tersenyum sinis. Yuan Zhen tertawa. Keponakan bela diri telah bersalah. Bersalah? Aku lupa mengingatkan kepala sekolah. Beberapa hari terakhir ini, setiap makanan lezat yang kamu makan telah diracuni. Jika kamu mencoba menggunakan kekuatanmu lagi, aku khawatir itu akan menghabiskan energimu dan memutus uratmu. Maka kamu bisa naik ke kebahagiaan. Kamu. Utusan Kiryong, Raja Kelelawar. Tuan. Kita telah meraih kemenangan di Chuzhou. Namun sayangnya Marsekal Han Shantong, tewas dalam pertempuran. Untuk menstabilkan moral pasukan, aku sudah menunjuk putra Marsekal Han Lin sebagai tuan. Pemimpin sekte berulang kali memberikan perintah. Kita sebagai orang-orang sekte Ming tidak akan mencari gelar dan posisi. Apakah kamu bahkan pernah memperhatikan perintah itu? Raja Kelelawar, tenang dan jangan terlalu terburu-buru. Untuk meraih kesuksesan dalam hal besar, kita tidak perlu repot dengan hal sepele. Pemimpin sekte memang memberlakukan larangan. Namun, saat itu untuk menguasai kota, untuk menstabilkan moral pasukan, untuk menarik dukungan rakyat, sedikit melebih-lebihkan bendera pasukan kita. Bukankah ini juga semacam strategi? Bagaimana pendapatmu, Raja Kelelawar? Itu benar. Dalam situasi ini, diperlukan tindakan yang pragmatis. Maitreya Buddha reinkarnasi, Raja Cahaya Juru Selamat kita. Kata-kata ramalan ini sudah tertanam dalam hati rakyat. Namun, pemimpin sekte selalu enggan. Membiarkan kami mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Buddha Maitreya. Agar lebih banyak orang memiliki dorongan untuk bangkit dan berpartisipasi dalam pemberontakan. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Selain itu, Tuan Mudahan adalah orang yang jujur dan tulus. Dia selalu mengikuti pemimpin sekte tanpa berpikir. Dia tidak akan pernah menyebabkan perpecahan di antara barisan. Itulah mengapa aku berharap semua orang bisa tenang. Saudara-saudaraku, pemimpin sekte telah kembali. Semuanya, kerja bagus. Kami menyambut kembali pemimpin sekte. Min, biarkan aku membawamu masuk untuk beristirahat dulu. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Aku sedang menyambut kembali pemimpin sekte kita tadi. Bukan kamu, putri. Kakak Yo. Aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tidak perlu. Perempuan iblis, ini listik dan penuh tipu daya. Terhadap saudara-saudara sekte Ming, apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu menipu kami sekali lagi? Benar, jika bukan karena pemimpin sekte melindungimu, kami sudah membunuhmu. Sekali kami tidak akan membiarkanmu begitu saja masuk ke wilayah sekte Ming. Ini benar-benar penghinaan terhadap sekte Ming. Pergi, tempat ini tidak akan menyambutmu. Enyelah. Kamu lihat. Bahkan Cold-Fated Gentleman akhirnya membuka mulutnya. Putri, kamu tahu kapan harus mundur. Semuanya, tenang sedikit. Dengarkan aku mengatakan beberapa hal. Baik. Hari itu, Nona Zhao dibalas Xinhua. Karena dia mencoba menyalahkan kakak Ju. Para perwira kekaisaran telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Untungnya, utusan dan Fen tiba tepat pada waktunya. Sehingga dia bisa lolos dari maut dengan selisih tipis. Tuan-tuan, saya bisa memastikan semua ini benar-benar terjadi. Saat itu, Nona Zhao mengira saya sebagai pemimpin sekte. Itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyalahkan. Akibatnya dia mendapat masalah. Saya dengan rendah hati bisa memastikan ini benar-benar terjadi. Beberapa hari ini, Nona Zhao telah melihat dengan jelas kekejaman pengadilan. Dia bertekad meninggalkan pemerintahan Yuan dan mengikuti jalan yang benar. Saya harap kalian semua bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Baik? Pemimpin sekte, mungkin Anda mempercayainya. Kami, saudara sekte Ming, tidak akan pernah mempercayainya. Menghinka, Nona Zhao, pada saat kritis, bisa membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri? Jangan pergi. Pemimpin sekte, apakah Anda mengatakan dia lebih penting? Atau saudara sekte Ming kita lebih penting? Cukup. APA, kalian semua ingin memberontak sekarang. Pemimpin sekte adalah guru sekte, dia harus dihormati. Bagaimana dia bisa mentolerir tindakan tidak hormat seperti itu?
Saat itu di puncak perang, jika bukan karena pemimpin sekte mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Sekte Ming dari atas ke bawah sudah lama seperti abu dan asap. Hari ini, kalian semua, hanya karena satu wanita. Kalian memberikan banyak masalah pada pemimpin sekte. Di mana integritas kalian? Di mana kesehatan kalian? Jika ada kesempatan berikutnya, saya tidak peduli siapa mereka. Saya, Yang Xiao, akan melumpuhkan mereka sendiri. Putri, tadi kami telah menyinggung Anda, maafkan kami. Pemimpin sekte, tolong bawa Putri beristirahat sebentar. Silakan. Ayo pergi. Saudara-saudara, tadi saya telah mengatakan beberapa kata kasar. Jangan tersinggung. Di antara kita sendiri, kalian ingin bercanda tidak apa-apa. Apa yang ada di hati kalian saya juga bisa mengerti. Tapi, terhadap pemimpin sekte, kalian harus memberinya rasa hormat. Pemimpin sekte, kita telah menyerang Taiping. Segera kita bisa merebut jalan Jiqing. Pemimpin sekte. Putri. Dia. Dia bukan lagi seorang putri. Kamu bisa memanggilnya Nona Zhao. Baiklah. Nona Zhao. Meninggalkan keluarga dan negaranya. Dan rela bersama pemimpin sekte. Tentu saja ini hal baik yang patut dirayakan. Namun, mungkin bawahanmu ini tidak terlalu paham urusan asmara anak muda. Pemimpin sekte masih harus memberiku nasihat. Utusan Qiriang, apa yang ingin kamu katakan? Langsung saja, tidak akan menggangguku. Kalau begitu, aku akan langsung mengatakannya. Tentang Yao Ziruo, apakah kita masih perlu Membrania Pendulation? Apakah kita perlu? Masalah ini pasti harus diselesaikan. Tapi yang paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan ayah baptisku. Setelah urusan ini selesai, aku akan pergi ke Hermes sendiri dan meminta maaf sepenuhnya pada Nona Yao. Bagus. Sepertinya pemimpin sekte sudah memutuskan untuk bersama Nona Zhao dan melepaskan kepala sekolah Yao. Seluruh tanah di bawah langit masih belum stabil. Saat ini membicarakan urusan asmara hanya sia-sia. Tapi di sini dan sekarang aku ingin mengatakan dengan jelas. Menggulingkan dinasti, aku tidak gentar. Mengambil Nona Zhao sebagai istri, aku juga tidak gentar. Jika boleh berani berbicara. Beberapa kata tulus yang jika tidak diucapkan, aku tidak akan puas. Saudara Ju, silakan bicara. Nona Zhao, meskipun telah meninggalkan keluarga dan negaranya, tapi darah masih lebih kental dari air. Pangeran Ruyang telah membunuh banyak pasukan kita. Di tangannya ada segunung hutang darah. Banyak saudara hanya dengan mendengar nama orang ini. Keinginan untuk membunuh akan langsung muncul. Aku khawatir. Berita bahwa pemimpin sekte menjalin hubungan dengan Nona Zhao mungkin akan merusak moral pasukan. Masalah ini mudah diselesaikan. Keluarkan perintah ini, blokir semua informasi. Jika ada yang mengatakan setengah kata pun tentang identitas Nona Zhao, eksekusi tanpa ampun. Utusan Qiriang. Tidak apa. Mencoba menyembunyikannya hanya akan memperburuk keadaan. Lebih baik aku ingin saudara Ju membantuku menyiapkan daging dan anggur. Aku akan pergi sendiri dan berpesta dengan para prajurit. Setelah itu, aku akan menjelaskan mereka semua hal mengenai Nona Zhao. Pemimpin sekte menangani masalah ini dengan brilian, bawahanmu sangat kagum. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Aku punya kabar buruk. Silakan masuk. Putri, tadi aku minta maaf atas ketidaknyamanannya. Nah ini, makan dan minum teh ini. Isi kembali tenagamu sedikit. Mingsek dari atas ke bawah. Di sisi Wuji. Kamu satu-satunya yang tidak menganggapku sebagai musuh. Seperti jarak akan menguji kekuatan kuda, waktu juga akan mengungkapkan hati seseorang. Seiring berjalannya waktu, semua saudara sekte pasti akan tahu, Putri adalah orang yang memiliki kebaikan dan kesetiaan. Sungguh, lain kali jangan panggil aku Putri lagi. Utusan kanan Fen. Utusan kanan Fen. Pemimpin sekte. Raja kelelawar menerima kabar. Sauli mengundang semua lawan dari jauh dan dekat. Pada festival perahu naga mereka akan mengadakan upacara pembunuhan singa. Mereka ingin membunuh ayah baptisku.
Apa? Abbas Gue telah berjanji padaku. Dia akan melindungi ayah baptisku sepenuhnya. Dia tidak akan membiarkan Cheng Kun menyentuh sehelai rambut bundarinya. Mengapa tiba-tiba berubah? Sangat mungkin Cheng Kun lagi membuat masalah dari dalam. Sudah kukatakan sebelumnya dia tidak akan meninggalkan ayah baptismu. Itu sebabnya aku menyuruhmu mencari urusan diri yang juga masterku untuk membahas langkah penanggulangan. Xie saudara ketiga adalah pahlawan sekte kita. Kita tidak bisa membiarkannya mati dalam kehinaan. Pemimpin sekte, tolong berikan perintah untuk segera menyelamatkannya dengan segenap tenaga. Aku siap merendahkan diri dan mempertaruhkan nyawa untuk melakukan penyelamatan. Bagus. Pasukan Dingsek akan dibagi dua. Satu akan dipimpin oleh Han Ling Er dan saudara Ju. Lanjutkan sesuai rencana dan terus serang pasukan Yuan. Sisanya akan mengikutiku ke Shaolin. Selamatkan ayah baptis. Aku dengan rendah hati menerima perintahmu. Juga aku ingin ajak kelelawar pergi ke daerah sekitar Jiangnan. Beritahu kakek dan paman saya. Semua orang akan berkumpul di Shaolin nanti. Ya. Kita hancur, hancur, hancur. Kita hancur. Para tamu terhormat, semua makanan Anda sudah siap. Kita hancur. Pemimpin sekte pasti sudah dikutuk oleh wanita jahat itu. Damn. Zero. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Ada begitu banyak penginapan di kota ini. Tapi entah bagaimana, aku bisa bertemu dengan pemimpin sekte Zhang yang hebat di sini. Zero. Saya ingin meminta maaf yang paling rendah hati. Hari itu, untuk menyelamatkan ayah baptis saya. Saya menunda upacara, saya benar-benar. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak meninggalkan pernikahan hari itu, bagaimana aku bisa mendapatkan suami yang baik seperti ini? Ketika aku menikahi King Shu, kami tidak memberitahu siapapun. Tapi cawan anggur pernikahan ini, di masa depan, aku pasti akan mengisinya untukmu. Untuk memiliki istri yang berbudi seperti ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada pemimpin sekte Zhang karena memfasilitasi pernikahan yang indah dan ditakdirkan ini. Sangat cocok. Wudang pengkhianat dan Ermei yang beracun. Pasangan yang cocok. Apa yang kamu katakan? Zero. Tenangkan kepalamu sedikit. Kamu, Uji, wanita tak tahu malu ini. Dia adalah orang yang paling berharga bagimu, bukan? Baiklah Qing Shu. Kebab wajahnya. Ada apa? Tidak baik, tidak baik. Dua tamu yang datang bersamamu sedang berkelahi dengan tamu lain di dalam. Uji, hati-hati. Buye, Paman senior tertua. Paman senior ke-6. bajingan yang tidak bertobat. Song Yuan Xiao, Simpan Tenagamo. Dia sekarang adalah murid Ermei, dan bukan lagi urusanmu. Qing Shu, aku ingin kamu secara pribadi memberitahu pahlawan Song, di masa depan, urusanmu sama sekali tidak ada hubungannya dengannya.
Kepala Sekolah Yo. Guruku yang baik hati menerimamu bertahun-tahun lalu. Saudara seperguruanku Song juga adalah seniormu. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kepala Sekolah Yo. Bahkan jika bajingan ini bukan lagi murid Wudang, tapi dia masih anakku. Aku mendisiplinkannya. Sangatlah wajar. Menghormati guru juga sangatlah wajar. Aku adalah gurunya. Ermei adalah Yalania. Qingshu, cepat katakan. Aku, Ji Ruo. Pejinggan. Jika kamu berpikir untuk memutuskan hubungan ayah dan anak kita, kalau begitu, katakan saja. Ayah. Song Yuanxiao, kamu terus menghina murid Ermei kami. Jika kamu berani memanggilnya bajingan lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kepala Sekolah Yo. Paman tertua. Ini semua salahku. Ermei dan Wu dan selalu memiliki hubungan yang baik. Tolong jangan biarkan kesalahanku merusaknya. Kepala Sekolah Yo. Semua kesalahan ini adalah milikku dan hanya milikku. Setelah aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku akan pergi Ermei sekali lagi dan menawarkan permohonan maafku yang paling rendah hati. Asalkan itu bisa menghilangkan kemarahanmu. Kamu ingin membunuh atau melukai, itu sepenuhnya terserah padamu. Pejinggan. Kakak. Paman tertua. Uji, ada apa? Dari mana mereka belajar ilmu bela diri seperti itu? Mengapa dalam waktu yang singkat, ilmu bela diri mereka meningkat begitu banyak? Juga serangan mereka sangat kejam. Serangan kejam mereka melukaimu sampai sejauh ini. Bagaimanapun, ini pasti bukan ilmu bela diri Ermei. Tapi sekte mana yang dimaksud? Aku benar-benar tidak tahu. Bajingan ini tidak hanya berlindung di bawah Ermei, tapi juga mempelajari ilmu bela diri sesat. Aku ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Nona Youyang, seorang gadis lembut dan berbudi, bisa terpengaruh oleh ilmu bela diri sesat? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua salahku. Aku melakukan hal seperti itu padanya. Dia bisa tersesat karena sedang marah. Ilmu bela diri sesat ada di depannya. Tidak ada yang memaksanya untuk mempelajarinya. Setiap orang harus membuat pilihannya sendiri dan menanggung konsekuensinya. Dia sendiri mengerti apa yang akan didapat dan apa yang akan hilang. Pemimpin sekte, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah upacara pembunuhan singa ini. Yo Hiruo telah berubah. Dia pasti akan datang dengan persiapan. Ayah baptis dan dia tidak memiliki permusuhan. Dia tidak akan memburu nyawanya. Nonain juga tidak memiliki permusuhan dengannya. Nonain bahkan pernah membelanya. Itu. Apa yang kamu katakan tentang upacara pembunuhan singa tadi? Shaolin mengundang kita untuk menghadiri Kongres Pahlawan. Apakah ada hubungannya dengan itu? Apa? Kartu undangan yang diterima Wudang. Tidak ada indikasi niat jahat? Lucu sekali. Tidak ada kata-kata tentang pembunuhan singa sama sekali di sini. Mungkin alasan Shaolin mengundang kita. Tidak ada hubungannya dengan ayah baptis. Saudara sekte kita mendengarnya sendiri. Murid-murid Shaolin menyebut kongres ini Upacara Pembunuhan Singa. Tidak mungkin salah. Pemimpin sekte, Panji 5 pengembara, telah tiba di kaki gunung. Mereka dikerahkan di sekitar area. Wuye, urusan sekte kamu. Tidak pantas bagi kami untuk terlibat. Apakah itu melibatkan Raja Singa berambut emas atau tidak? Kita tetap harus pergi dan mengunjungi Shaolin. Jika kita mendengar kabar burung di perjalanan, paman ke-6mu akan memberitahumu. Baiklah. Benar. Bagaimana dengan paman-paman lainnya? Apakah mereka semua berada di gudang? Setelah kita menerima kartu undangan, kita sudah berdiskusi dan memutuskan mereka akan tetap tinggal untuk mempertahankan Wudang dan melindungi guru. Untuk berjaga-jaga jika ada yang berencana jahat terhadap kita. Apakah Chen Yuliang menyebabkan masalah di Wudang belakangan ini? Tidak ada yang seperti itu. Kurasa dia tidak berani. Dia telah menghilang tanpa jejak. Kalau begitu, silakan paman-paman berangkat duluan. Keponakanmu akan menyusul nanti. Bagus. Jaga baik-baik putriku. Kami pamit. Tunggu sebentar. Min, berikan secangkir teh untuk paman-paman. Tidak perlu. Kami masih punya perjalanan panjang. Kami tidak bisa ditunda.
Kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Silakan semua bangun. Kalian semua sudah bekerja keras. Di masa depan, tidak perlu berlutut. Saya adalah laporan, pemimpin sekte. Di belakang gunung kami menemukan sekelompok orang. Mereka adalah preman yang menyamar sebagai biksu. Saya menduga, mereka adalah anak buah yang direkrut oleh Yuan Shen. Di mana mereka? Di dalam. Sayangnya, tidak peduli apa yang terjadi, mereka semua menolak untuk mengaku. Jika mereka benar-benar anak buah Cheng Kun, kita pasti bisa mengetahuinya. Setiap rencana yang mungkin terkait dengan upacara. Pemimpin sekte. Saya, Yao Dian, punya ide berani. Ini akan membuat mereka semua patuh mengaku. Namun saya harus dengan rendah hati meminta pemimpin sekte untuk meminjamkan orang ini kepada saya. Saudara Yo, siapa yang kamu maksud? Nona Zhao. Semua orang tahu seperti apa Nona Zhao. Dia sangat ahli dalam merencanakan, kejam, tanpa ampun. Dan sangat licik. Aku pikir, kalau Shaolin masuk dan interogasi mereka, kita tidak perlu khawatir mereka tidak mengaku. Benar kan? Zhao Jian, ini bukan tempatnya. Kalau kau masih bertingkah sembarangan. Apa yang dikatakan kakak Yo semuanya benar. Tolong tunjukkan jalannya. Ja, Min Min. tolong. Aku juga mau ikut. Bagaimana? Mereka sudah mengaku atau belum? Nona Zhao ini. Pantas disebut siluman, bisa membuat orang begitu ketakutan. Satu batang dupa belum habis terbakar. Bagaimana menurutmu, mereka mengaku semuanya? Ternyata Yuan Zhen sudah lama berencana melawan kepala biara Shaolin. Belakangan ini, dia semakin tidak sabar. Dia merekrut pengikut dari mana-mana. Namun, Shaolin selalu menerapkan keamanan ketat. Saat menerima murid, mereka pasti memeriksa latar belakangnya. Sampai akhirnya Chen Du yang menyusun rencana. Di luar kuil, mereka akan menarik para penjahat. Dia juga akan menjadi murid master lain dan mencuri ilmu bela diri mereka. Dan menyembunyikan identitasnya sebagai murid Yuan Zhen. Begitu waktunya tepat, maka dia bisa membantu Yuan Zhen menguasai Shaolin. Kemampuan Yuan Shen sangat hebat. Shaolin selalu dihormati. Aku khawatir banyak orang yang bersedia bekerja di bawah perintahnya. Aku tidak menyangka murid yang sombong ini. Sudah berencana sampai sejauh ini. Sebelumnya dia ingin membasmi sekte Ming. Kemudian dia juga mencoba memanipulasi sekte pengemis. Kali ini dia benar-benar ingin menguasai Shaolin sepenuhnya. Aku khawatir menjadi kepala biara Shaolin bagi Yuan Zhen tidak akan cukup. Dia masih ingin menjadi pemimpin dunia persilatan. Cheng Kun adalah orang yang sangat licik. Kongres pahlawan ini pasti sebuah rencana. Bahkan jika dia ingin menjadi pemimpin dunia persilatan, dia mengumpulkan semua sekte ortodoks dan Shaolin bersama. Seharusnya tidak ada yang akan membantunya. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia rencanakan. Kamu tidak bisa menebaknya? Kamu tidak bisa, itu benar. Ada seseorang yang bisa. Siapa? Tentu saja Nona Zhao. Seperti apa Nona Zhao itu? Kejam, tak berperasaan, dan ahli dalam berkomplot. Bagaimanapun, Nona Zhao dan Yuan Shen adalah tipe orang yang sama. Nona Zhao, apa pendapatmu? Kamu harus tahu kebenaran di hati Yuan Shen. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kakak Yo. Min Min, dia. Jika Yuan Zhen hanya ingin menjadi kepala biara Shaolin, dia tidak perlu mengundang semua pahlawan ke pertemuan ini. Karena pahlawan Shi sudah jatuh ke tangannya. Mengapa dia perlu melakukan semua ini? Mengundang semua pahlawan saingan untuk saling bersaing. Saat ini, ilmu bela dirimu adalah yang paling utama. Aku tidak berpikir ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. Satu hal ini, mustahil bagi Yuan Zhen untuk tidak menyadarinya. Memanggil semua pahlawan untuk berkumpul. Membiarkanmu mengalahkan mereka semua. Dan kemudian melihat pahlawan Shi. Dan pedang naga jatuh ke tanganmu. Yuan Zhen tidak akan sebaik hati ini, kan? Nona Zhao. Jika kamu sudah mengetahui rencana Cheng Kun, tolong katakan dengan jujur. Shaolin adalah tempat seperti apa? Kong Wen, Kong Zi adalah master kelas 1. Ada juga 3 abot agung sebagai pengawas. Ketika waktunya tiba, pertama, dia akan memanipulasi pahlawan saingan untuk menghabiskan energi dalam buji. Kemudian dia akan membiarkan bertarung melawan 3 abot agung. Jangan bicara tentang apakah kita bisa menyelamatkan Raja Rambut Emas atau tidak dulu. Hasil terbaik adalah kamu mati di tangan 3 abot agung. Jika aku Yuan Zhen, rencana ini akan dilakukan seperti itu. Apakah kamu mengatakan pemimpin sekte kita orang yang keras kepala? Jika tidak bisa menang, lari saja. Paling buruk, setelah lebih banyak latihan, kembali dan bertarung lagi. Bekerja keras lagi dan lagi sampai sempurna kan? Zhao, kamu bodoh. Pemimpin sekte ingin menyelamatkan ayah baptisnya. Bukan membandingkan kehebatan bela diri. Selain itu, dengan kepribadian pemimpin sekte, kamu pikir dia akan menyerah di tengah jalan dan kemudian lari begitu saja? Ini berarti dia ingin menjatuhkan sekte Ming kita. Nona Zhao, apakah kamu punya metode yang baik untuk mencegah kita semua saling membunuh? Metode ini bukan berarti tidak ada. Kalau ada pikiran, langsung saja katakan. Jangan berlama-lama. Min Min. Kamu bisa langsung mengatakannya. Yuan Zhen ini. Karena di pertemuan pahlawan ini dia ingin menggunakan semua pahlawan saingan dan menerapkan rencana ini. Maka sebelum pertemuan, kita harus menyelamatkannya dulu. Bukankah itu menyelesaikan masalah? Tangkap musuh dengan kejutan, ambil inisiatif dan serang. Apa yang dikatakan Nona Zhao tidak buruk. Tuan-tuan, hari ini sekte Ming dengan semua pasukan kita akan pergi ke Shaolin dan menyelamatkan ayah angkat sebelum kongres dimulai. Hebat. Bikun kecil ini sudah lama ingin menguji Shaolin. Tuan-tuan ingat baik-baik. Kita akan pergi ke Shaolin. Pertama, untuk menyelamatkan Raja Rambut Emas Xie.
Kedua, tangkap Cheng Kun. Kecuali sangat diperlukan, kalian tidak boleh menyerang dulu. Agar tidak merusak persahabatan kita. Dan pasti tidak boleh membunuh sembarangan. Tapi, murid-murid yang diterima oleh Cheng Kun. Bagaimana kita tahu mana murid Shaolin? Mana yang antek-anteknya? Bikun palsu itu sudah memberitahuku. Semua telapak tangan mereka ada tandanya. Mudah dikenali. Aku akan pergi mengebangi Panji 5 Penjambra. Pergi ke Shaolin. Pemimpin sekte, aku juga akan pamit. Aku pamit. Aku pamit. Min Min, ketika kamu menginterogasi mereka tadi, Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya menakuti mereka sedikit. Aku bahkan belum memberikan obat pada tubuh mereka. Mereka sudah lemah di lutut. Dan mengaku segala sesuatu. Aku tidak akan menyakiti orang sembarangan. Pemimpin Zhang. kalau begitu bagus. Benar. Kamu dan Shaolin punya dendam lama. Lebih baik kamu menyamar dulu. Jangan sampai ada yang mengenalimu. Aku akan berhati-hati. Jangan khawatir. Aku berterima kasih atas kebaikan Abot Kongzi menyambut kami. Sekte kami yang rendah hati ingin berbicara dari hati ke hati dengan sekte terhormat. Saya khusus mendaki gunung untuk memberi penghormatan kepada kepala biara. Kepala biara sedang tidak sehat, tidak nyaman baginya untuk menerima tamu hari ini. Sebagai penggantinya, biarawan rendah hati ini akan mendengarkan alasan Anda ingin bertemu dengannya. Seseorang tidak datang ke kuil tanpa alasan. Maka saya akan langsung ke intinya dengan rendah hati. Kali ini saya datang khusus ke Shaolin untuk memohon dengan sungguh-sungguh. Demi ikatan dunia bela diri kita. Tolong bebaskan Raja Singa berambut emas dari sekte kami yang rendah hati. Ahmed Pao. Sebagai seorang biarawan, belas kasih adalah prinsip utama kami. Kita seharusnya tidak membuat kesulitan untuk Raja Singa Xie. Kecuali bahwa saudara seperguruan Kong Jian kehilangan nyawanya di tangan Raja Singa Xie. Untuk nyawa yang hilang ini, kita perlu mendapatkan keadilan. Sangat disayangkan bahwa biarawan terhormat Kong Jian telah meninggal. Namun, pembunuhnya bukanlah Raja Singa berambut emas. Kebenaran dari seluruh masalah ini rumit. Sebenarnya, Yuan Shen dari sekte terhormat memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Semua orang mengatakan bahwa pemimpin sekte Zhang adalah orang yang jujur dan tegas. Menurut biarawan rendah hati ini, Anda hanya tidak berani mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda. Menghindari tanggung jawab hanya untuk melindungi orang yang tidak baik. Saya kira, saya tidak tahan ini. Anda bahkan tidak bisa mengenali bahwa pemimpin sekte memberi Anda kebaikan. Pelaku utama dari semua masalah ini benar-benar adalah Yuan Shen dari sekte terhormat. Abbas Yuan Shen bisa berubah sesuka hati. Hari itu dia berpura-pura mati di Bright Peak dan kemudian melarikan diri. Sekarang dia bersembunyi di kuil Shaolin. Suruh dia keluar dan hadapi kami secara langsung. Suruh dia keluar dan hadapi kami secara langsung. Hadapi kami secara langsung. Abbas Kongzi. Saya bersedia dengan rendah hati menghadapi Yuan Shen secara langsung. Xie Sun sendiri sudah mengakuinya. Apalagi yang ingin Anda hadapi? Saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk pemimpin sekte Zhang mengenai masalah saudara seperguruan Kong Jian. Untuk saat ini, mari kita tidak bicarakan siapa yang harus disalahkan untuk itu. Lalu, Putri Zhao Min dari Pangeran Ruyang. Apa hubungannya dengan Anda? Anda berdua bekerja sama dan berkolusi bersama. Masalah ini Anda juga tidak akan mengakui? Saya dan dia. Anda jelas tahu bahwa dia adalah Putri Pangeran Ruyang. Di kuil 1000 kedamaian, dia mempermalukan semua 6 sekte. Sekarang Anda berdua bergandengan tangan dan merugikan dunia bela diri. Putri terlibat karena itu adalah keluarganya. Memang benar dia melakukan banyak hal untuk pengadilan. Namun sekarang dia telah memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dan bergabung dengan sekte saya yang sederhana. Tolong jangan terus memikirkan tindakan tidak hormatnya terhadap sekte terhormat di masa lalu. Di masa depan, saya akan secara pribadi menemani dia ke sini untuk bersujud di depan Buddha. Dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Semua pembicaraan ini tidak ada gunanya. Pemimpin sekte Zhang ingin menyelamatkan Xie Sun. Anda hanya perlu memecahkan cincin penakluk kejahatan Fajra. Maka Anda boleh membawanya pergi. Anda boleh masuk. Masterku, saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali bertemu. Apa yang kamu lihat? Pemimpin sekte Zhang, silakan. Zhang Wuji, pemimpin sekte Ming. Memberikan penghormatan saya kepada 3 biksu terhormat. Palendang Teramat Zhang. Anda datang lagi, apakah ada sesuatu yang perlu? Wuji telah mengalami keahlian ilahi yang tak tertandingi dari 3 biksu terhormat. Saya sangat mengaguminya. Sebenarnya saya tidak berani datang dan meminta petunjuk lagi. Namun, Raja Singa berambut emas, Xie Sun. Dan saya masih ayah dan anak. Dengan saudara-saudara sekte Ming memiliki ikatan persaudaraan. Bahkan jika kami melebih-lebihkan kemampuan kami sendiri. Namun, kami masih harus menyelamatkannya. Pelindung terhormat bermaksud untuk bertarung?
Saya tidak berbakat. Saya ingin mengundang 2 saudara sekte saya untuk membantu saya. 3 lawan 3. Dengan adil meminta petunjuk. Terakhir kali, Anda sendiri melawan 3 dari kami. ITU agak tidak adil. Maka hari ini, kita akan bertarung sekali lagi. Utusan kiri yang, utusan kanan Fan. Hati-hati. Ya. Orang tua buta ini. Satu gerakan bisa memukul kita 2 kali. Memukulmu 4 kali. Benarkah? Ini pasti cincin penakluk kejahatan Fajra. Saya khawatir bahkan jika kita semua bergabung dalam pertarungan. Itu tidak akan membantu peluang menang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dari 6 ahli, setidaknya setengah akan kehilangan nyawa mereka. Kita akan lihat saja bagaimana perkembangannya. Jika benar-benar tidak bisa dimenangkan lagi, maka kita akan bergabung dan membantu. Saya baik-baik saja. Pemimpin sekte Wuji Hentikan Amitba. Bapak angkat. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Utusan Kiriyang. Utusan Kanan Fan. Kedua tanganku berlumuran darah. Bahkan kematian takkan menebus dosaku. Jika kalian semua, demi menyelamatkanku, melukai 3 biksu terhormat, maka dosaku akan berlipat ganda. Kalian semua, mohon pergi. Anakku Wuye. Bawa semua saudara sekte Ming Mu. Dan mohon tinggalkan kuil Shaolin. Jika tidak, aku akan bunuh diri. Untuk menghindari menambah dosa. Saudara Xie, jangan. Kami akan hentikan pertarungan. Bapak angkat, putramu akan patuh. Jangan sakiti dirimu. Amitba. Aku telah hidup menyendiri selama 10 tahun. Di dunia ini untuk sekali lagi bertemu orang-orang luar biasa. Aku sangat bersyukur. Sekte terhormat memiliki banyak orang berbakat. Dan dengan demikian memiliki seni bela diri yang luar biasa. Mampu melayani untuk kebaikan rakyat. Hentikan perbuatan keji yang akan menyinggung langit. Aku berterima kasih atas petunjuk Abot Agung. Sekte Ming tidak akan pernah berani melakukan perbuatan keji. Kami bertiga akan berada di sini menunggu kedatangan pemimpin Sang untuk menghormati kami untuk ketiga kalinya. Aku akan secara pribadi meminta petunjuk. Aku pasti akan menyelamatkan bapak angkatku. Utusan Kiriyang, Yang siap. Kamu baik-baik saja. Utusan kiri Yang dan utusan kanan Fan. Di dunia ini, kalian berdua ditempatkan sebagai ahli kelas 1. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan ahli lain yang mampu mengalahkan ketiga abot agung itu. Sebenarnya masih ada ahli yang bisa melawan mereka. Apakah kamu lupa? Guru besarmu. Pemimpin sekte di dunia ini. Kurang hanya seni bela diri dan energi dalam Master Sang. Yang sebanding dengan ketiga abot agung. Bahkan jika guru besarku bersedia turun gunung dan membantuku, kami berdua bekerja sama. Kita pasti bisa menghancurkan cincin penakluk kejahatan Fajra.
Tapi dengan lakukannya, ini pasti akan merusak hubungan baik kedua sekte. Saya tidak ingin menyulitkan guru besar. Selain itu, meskipun guru besar saya sudah mencapai kesempurnaan dalam seni bela diri, tapi bagaimanapun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan jika saya mati sekali, itu tidak akan menebus kesalahan saya. Pemimpin sekte, kalau begitu menurut Anda, kita tidak punya solusi lain? Pemimpin sekte, utusan kiri yang sudah sadar kembali. Bagus. Saudara Yo, hubungi semua pemimpin 4 gerbang untuk melindungi utusan kiri yang pulih di rumah. Ya, ayo pergi. Di saat kritis ini, apakah dia mau pergi? Justru karena dia terlalu berdedikasi dalam segala hal. Itulah mengapa dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Pemimpin sekte, Anda sudah tahu sifatnya. Saya percaya, bagaimanapun juga, dia tidak akan pergi. Jantung utusan kiri yang hampir berhenti berdetak. Dia harus beristirahat total, baru bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak jauh dari semua kacauan ini, bahkan jika saya memberinya lebih banyak energi sembilan yang saya, itu akan sia-sia. Hanya ada kematian di ujung jalan. Menurut Anda, apa artinya ini? Saya tahu. Kali ini kita pasti harus menemukan lokasi pedang naga. Benar. Buye, Paman senior pertama, paman senior ke-6, Buye, 4 tetua. pemimpin sekte Zhang. Di mana Ermei? Saya belum melihat Ermei. Benar juga. Sepanjang perjalanan, kenapa kita tidak melihat orang-orang Ermei? Sekte pengemis, kami juga tidak melihat. Pemimpin sekte, pavilion kecil ini tidak buruk. Mari kita duduk di sini saja. Pemimpin sekte Zhang, silakan. Silakan, pemimpin sekte Zhang. Ahmed Pa. Hari ini, bisa menerima kehormatan menjamu semua pahlawan di dunia. Shaolin merasa sangat terhormat. Sayangnya, kepala biara tiba-tiba jatuh sakit. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan ini dengan tamu terhormat. Dia meminta saya untuk menyampaikan penyesalannya yang mendalam. Saudara Peng sudah menyelidiki. Cheng Kun dan Chen Yuliang belum menampakkan diri. Tidak tahu trik licik apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kepala biara Kongwen terus-menerus mengaku sakit. Itu juga sangat mencurigakan. Malam itu, saya sudah membongkar rencana Cheng Kun kepada 3 kepala biara. Saya tidak tahu apakah mereka sudah menanganinya secara internal. Dan sekarang kepala biara Kong Wen jatuh sakit. Kami tidak tahu apakah ini terkait dengan masalah ini. Karena biarawan Kong Wen sakit dan tidak ada di sini, maka kami dari sekte pengemis meminta Anda, Pendeta Kong Si, untuk menyerahkan Cheng Kun dan Chen Yuliang sekarang juga. Mereka bersekongkol dan membunuh kepala pengemis kami. Sangat jahat, mereka tidak menyayangi istri dan anak-anaknya. Hari ini, kami dari sekte pengemis menuntut keadilan. Keadilan. Serahkan mereka. Para pahlawan. Semuanya, kita tidak berkumpul di Shaolin hari ini untuk menjadi penonton bagi kalian para pengemis. Untuk balas dendam. Apa yang kamu katakan? Ya, apa yang kamu katakan? Pendeta Kong Si. Shaolin telah mengadakan pertemuan para pahlawan hari ini. Tapi saya melihat itu sebenarnya adalah upacara pembunuhan singa. Saya pikir, kita harus berdiskusi tentang bagaimana menghukum singa jahat Xie Sun itu. Benar. Hukum dia dulu. Hukum dia dulu. Ahmed Pa. Sayangnya kepala pengemis telah meninggal. Tapi ini pertama kali saya mendengarnya sebagai pembunuhan. Para sesepuh pengemis terus mengatakan bahwa seorang murid Shaolin adalah pembunuhnya. Saya khawatir ada kesalahpahaman besar dalam kasus ini. Izinkan saya untuk menyelidiki lebih lanjut masalah ini untuk Anda, sesepuh pengemis. Adapun Raja Singa berambut emas, Xie Sun. Dia membuat kekacauan di dunia persilatan kami dan mengumpulkan begitu banyak dosa. Untungnya, kuil kami yang sederhana telah menangkapnya. Saat ini, dia adalah tahanan kami. Shaolin tidak berani mengambil keputusan sendiri. Karena itu, kami dengan hormat mengundang semua pejuang Wulin yang terhormat untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Penjahat jahat seperti ini pantas dihukum mati dengan pedang. Tidak perlu berkolaborasi. Benar, bunuh dia. Bunuh dia. Sesama pahlawan. Memang benar Xie Sun pantas dihukum mati. Dia telah melakukan banyak kejahatan dan harus dicabik-cabik menjadi 1000 potongan untuk membalas dendam orang-orang tak bersalah yang tewas di tangannya. Bagaimana pendapat kalian? Kami setuju. Benar. Balas dendam untuk saudara-saudara kita. Sesama pahlawan. Jangan lupa, Xie Sun adalah salah satu dari 4 raja pelindung Ming Chult. Jika tidak, Shaolin sudah lama menghukum mati Xie Sun dengan pedang. Tidak perlu mengundang kita semua ke sini untuk berbagi dan memikul beban dan tanggung jawab ini. Benar. Benarkah? Sanggu? Benarkah? Pahlawan, Tenangla. Pahlawan, Tenangla. Xie Sun yang jahat tidak akan bisa menghindari hukuman mati.
Tetapi sebelum dia mati, dia harus mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan sejak awal. Benar. Mereka hanya peduli tentang golok pembunuh naga. Mereka tidak menyadari bahwa baik golok pembunuh naga maupun dan surga telah hilang di Pulau Roh Ular. Ketua. Utusan Fen, aku harus mengungkapkan kebenaran. Mereka tidak akan menggunakan topik golok untuk menekan ayah baptisku. Ketua, dengarkan aku. Pikirkan baik-baik. Jika kau melakukan itu tidak akan membantu menyelesaikan kebutuhan mereka untuk membalas dendam. Jika mereka tahu bahwa golok pembunuh naga sudah tidak ada di tangan Xie Sun, itu seperti mengatakan, Xie Sun akan bernilai setengah bagi Wan Shen dan Shaolin. Maka, mereka lebih mungkin membunuh Xie Sun tanpa penyesalan. Serakan golok pembunuh naga. Pontuta Kongzi. Ambil saja golok pembunuh naga yang berharga itu. Biarkan kami memperluas wawasan kami. Aku tidak ingin menyembunyikan. Ketika Xie Sun ditangkap, sabre tidak berada di tangannya. Kami telah menginterogasinya. Tapi dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi agenda hari ini adalah, pertama, memberikan hukuman yang damai untuk Xie Sun. Kedua, menanyakan apakah ada di antara kalian para pahlawan yang memiliki ide tentang keberadaan Dragon Slaying Sabre? Jika kami tahu tentang keberadaan Dragon Slaying Sabre, mengapa kami harus membaginya ke Shaolin? Menurutku, Shaolin pasti punya agenda tersembunyi. Kamu tidak akan menyerahkan Dragon Slaying Sabre. Ebet Shaolin bahkan belum muncul. Mungkinkah ada dalang di balik semua ini? Siapa yang melakukan itu? Kakak. Siapa pembunuhnya? Reverend Kongzi, apakah kamu membungkam saksi? Bagaimana dengan kebebasan berbicara? Benar. Semuanya. Ini pasti bukan perbuatan kami. Shaolin tidak pernah menggunakan senjata rahasia jahat ini. Kamu mengundang kami semua ke sini. Dan sekarang ada pembunuhan. Bagaimana Shaolin menjelaskan ini? Di mana Dragon Slaying Sabre sekarang? Di mana Xie Sun? Serahkan Xie Sun kepada kami. Serahkan Jia. Serahkan Jia. Benar. Serahkan Dragon Slaying Saber. Serahkan Dragon Slaying Saber. Serahkan Jia. Sekte Amei telah tiba. Zhiruo. Dia sekarang sudah menikah. Dan kamu masih memanggilnya dengan nama gadis? Kakak Senior. Qing Shu. Kepala Mei, Yo Zhiruo, memberi salam kepada Reverend Kongzi. Ahmed Pa. Shaolin dan para pahlawan sedang berdebat bersama hari ini. Adalah buang-buang waktu dan tenaga. Jalan martial kami adalah bertanding kungfu untuk melihat siapa yang terbaik. Bolehkah saya menyarankan? Untuk mengadakan kompetisi duel hari ini, pemenang akan memiliki hak untuk menentukan nasib Xie Sun. Bagaimana dengan itu? Kenapa Mei datang membuat keributan? Godfather selalu baik kepada adik perempuan. Aku pikir ini caranya menyelamatkan Godfatherku. Semoga pemimpin sekte Zhang benar. Ide bagus dari pemimpin sekte Yo. Aku juga punya ide ini dari awal. Pahlawan, kita akan gunakan kungfu untuk menentukan pemenang dan pecundang. Pemenang di sini. Jika kamu bisa mengatasi cincin penakluk kejahatan Fajra oleh 3 sesepuh bodhidharma kami akan menyerahkan Xie Sun padamu. Lalu, izinkan Amei memulai duel. Sekte Mei, Song Qing Shu, meminta nasihat dari setiap sekte. Sekte Kunlun akan bertarung denganmu beberapa ronde. Siapa berikutnya? Wei Xia dari Kong Tong meminta nasihat Mei.
Ada yang lain? Klan Penjamas. Yang menentang Amei akan mati. Ayah, Paman Guru. saudara guru. Saudara Song. Qingshu, Qingshu, Qingshu. Ayah, aku minta maaf. Kamu terlalu tinggi menilai kemampuanmu. Kamu sudah keterlaluan. Ayah, ayah, ayah. Aku mohon. Jangan sakiti Ziruo. Aku mohon. Qingshu, 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 Qingshu.